واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان هيا الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pagi ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pagi ini kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah, sehingga dengan kehidupan itu bisa kita hadir di rumah ibadah, menjalankan ibadah, tanda kita taat ke Allah. Kita harap, kita mohon semoga semua amal-amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai pagi ini Allah masih titipkan ke kita kesehatan. Bapak Ibu sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Allah masih berikan kita waktu luang, keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba pilihan, tidak ada orang yang punya itu. Kadang umur lebih panjang badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Wahnya di rumah sakit itu boleh itu. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Walaupun subuh sampai taruh itu. Yang kau mencari kata luang tu memang tak ada dah. Tapi luangkan waktu, InsyaAllah ada tu. Waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, kadang tak lo istiqomah tu. Itu ada pada kita, alhamdulillah. Kita syukuri. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Syukur, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu kaum muslimin, hadirin, anak-anak kita yang hadir bersama kita, alhamdulillah kita masih istiqomah duduk hadir di majelis ilmu. Ini kadang-kadang siap sholat ada yang pulang walaupun pai malala saja. Ini ada je tu. Padahal duduk di majelis ilmu itu sangat luar biasa ganjaran yang Allah berikan. Sia yang duduk di majelis ilmu, pengajian, majelis taklim, apa saja yang penting majelis ilmu. Di masjid, di musola, di mana saja majelis ilmu. Itu setiap langkah kaki yang dilangkahkannya pahalanya sama dengan puasa sunnah setahun dan solat malam setahun. Kan gak ada salangkah baru itu. Awak melangkahkan pakai kaki dua tadi itu. Ya Bu ya. Kecuali kalau ada yang tiga. Oke. Dari rumah lah wetong tadi warlangkah Bu. Ada tong dah. Kau pulang coba wetong kau. Mulai start dari luar tu tong barang langkah sampai ke rumah. Kalian salah tu luar biasa. Yang kadang-kadang kan itu yang kurang bisa dipahami. Mudah-mudahan kita berharap kita selalu istiqomah insyaallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mengisi waktu kita. Kita kajak pulang Bu. Kemakan Ibu udah bisa dong. Ya, jadi mengisi waktu kita agak siang hari sekete menjelang syuruk lah. Beliau enggak ngoleh menit 10 menit lah. Lamuanah tak boleh dah.
Sekarang tantangan kita, anak-anak kita sangat luar biasa. Kan Pak Kapolda kita punya program gini ya Pak ya. Anak itu zero tawuran, zero balap liar. Dua tu yang nampak tu. Nah, kalau perlu tambah nanti awak saya nambah zero narkoba. Ya, kolej kata lo kan. Zero LGBT. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Berat. Jadi tantangan anak-anak cucu awak kini ku bare Bapak Ibu. Kalau awak dulu kan tak mana-mana dah. TV hitam putih ya. Film dulu si Unyil, Gunsrit, sana mana? Paraden, sungai-sungai nanya turun doa. Kalau TV udah hitam putih ya, kalau ndak bintik-bintik udah hilang selesai. Kan gitu dulu. Kalau kini di tangannya udah ada semuanya. Berat tantangan kini kok, sangat luar biasa. Sangko anak awak aman saya dalam kamar gitu ndak. Lah main chip, lah main anunya kan. Bermacam-macam. Ya memang seperti itu. Awak sebagai orang tua, maka setidaknya sering kita galakkan di mana-mana, kita sampaikan kepada umat, fungsikan dengan maksimal 3 rumah untuk membendung itu semua. 1, Bu, lay terang belakang Bu, lay. Masaku minggu kau dalam kau keluar sedo. Ya, keluar lay je minggu Bu. Dia orang baru jago kan terengah dia tu. Siapa tu? Kali hari hemat. 1, rumah tangga. Maksimalkan rumah tangga. Rumah tangga sia ayah jomande berperan awal. Makanya Rasul menyatakan pendidikan utama itu adalah dalam rumah tangga. Ini dari rumah tangga dulu. Kalau ingin mensalih, lihat dalam Al-Quran surah Luqman 31 mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik. Itu pola pendidikan yang baik itu. Itu ayah jomandi itu perannya. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak awak ini barik, urat luar biasa. LGBT itu udah 18.000 di Sumatera Barat urang ke sedoe Bu. Ndak macam pu Jombe lo. Nampak itu. Laki sama laki. Bilu lo kawarana. Itu kan jelas-jelas menyalahi kodrat itu. Dilaknat, dikutuk, udah dari sononya dulu. Udah ada. Itu dipelihara tuh. Makanya anak-anak awak itu gini boleh. Jadi supaya tidak payah wana tugas Pak Kapolda itu balap liar. Kenapa anak keluar jam 11 malam, 12, jam 1, jam 2, jam 3? Kan tawuran itu rata-rata terjadi kan sering malam menjelang subuh. Ada jamaah apa sholat subuh yang digaduh begini. Itu kan sudah brutal dia itu. Tadi ragu tadi lain tidak ada simpang-simpang menjelang kamari. Ambo tinggalkan di perbatasan Jawa Bali Bu. Belimbiang. Hati-hati. Bang kok kalau anak jam 2, jam 3 malam, apa kok anak kok ndak punya ayah zaman deh? Ndak mungkin anak itu lahir dari batang pisang tu kan? Ada ayah, ada ibunya. Berarti ndak berfungsi. Punya kos Pak. Berarti ibu dan bapak kosnya ndak berperan. Ingat, kalau ada anak yang kos di rumah awak, keluar masuk saya, ndak ada aturan. Boleh kalau membawa laki-laki gota ganti, hati-hati itu. Bapak dan ibu kos tanggung dosanya. Anaknya kerajaan kalau itu bentuk dosa. Batu ayah zaman dia menyarankan kawak, ndak pitih saya terima doh. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, almarhum Pak Kadis pada tua dulu, Pak Nuramin,
Itu beliau kan punya makos itu, perempuan semua, Baitur Rahmah itu. Itu sekali sebulan diadakan kajian di situ. Diadakan pembinaan, sholat jamaah, jam sekian harus masuk, tidak ada yang keluar. Bagus. Karena tanggung jawab. Ayah Jumandih menyarankan kawak itu kan kita sebagai orang tuanya di sini. Jadi peran keluarga. Kalau dari rumah tangga, dari keluarga, anak sudah baik, insya Allah. Orang yang rapi itu dalam surah Luqman itu. Pertama, bimbing, pelihara tauhidnya. Ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi jelas di masa jo anak berado, dia tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Walaupun dia sedang sibuk apapun, asal tadangah panggilan azan, pasti itu nyetinggan dulu. Karena Allah Akbar, Allah yang maha besar. Hati-hati. Mari anak-anak awak, cucu-cucu awak, generasi-generasi awak tanggung jawab. Kita bersama, kita start dari rumah tangga. Ada syair dulu tuh. Lingkaran kecil, nah udah sampai sana aja Bu, udah usah lanjutin. Mulai dari lingkaran kecil dulu, rumah tangga. Siapa rumah tangga? Ayah, mandeh, anak, lingkungan awak tuh. Kalau punya pembantu, bawa ke agama. Nggak boleh ndak. Iku biari di mana nonton saya. Biari main WA. TikTok tuh. Saya juga ada TikTok, boleh lihat itu. Tapi ndak goyang doh. Ceramah ada dalamnya. TikTok, snap video, Instagram, Facebook, banyak ada. Twitter, ndak kalah lalu mudo-mudo itu doh. Itu fasilitas disiapkan Allah, isi. Awalnya memang ampun damu itu doh. Ndak boleh, itu ndak baik tuh. Buya, jangan anak kan. Kita kan ada rumah tahfiz. Isi dengan ceramah Buya di sana yang pendek-pendek. Nanti kami follow kok. Iyalah, buelah. Dia lupa. Ini jadikan sebagai sarana dakwah rumah tangga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau dalam rumah tangga sudah ndak baik, maka anak keluar ndak akan beres. Bapak Ibu, awak mencari ide untuk siapa? Untuk anak kan? Untuk anak pagi pulang malam, kadang tak pulang-pulang. Pagi karajo awak anak lalu alun jago lado. Pulang karajo anak lalu. Mode itu taruh itu. Anak dah beres. Makanya Allah menyatakan pelihara dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga itu? Iyo anak dan istri kita. Kalau istri lebih dari cie, boleh tak Bu? Tuh, alhamdulillah. ACC. Pak, leterangan tu Pak ya, boleh. Ya. Mudah-mudahan tu sebagai doa lah gitu. Enggak juga lah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rumah tangga. Yang kedua, fungsikan. Nyolai berfungsi tapi tidak maksimal. Rumah tangga, fungsikan sebaik-baiknya. Jadi kalau rumah tangga itu kalau ada anak tidak sholat, Bapak Ibu, tolong marahi dia. Bahkan kalau sembahyang. Gitu. Rasul memang kayak gitu, jual anak dulu. Fatimah sholat saya. Saya Rasulullah, bapakmu, tidak bisa besok di akhirat menolong kalau engkau tidak sholat. Rasul jual anak kandung seorang. Akhlak Al-Quran, dosa sudah diampuni, udah ada jaminan surga. Habibullah, manusia yang dekat dengan Allah. Begitu dengan anak. Iku awak lu jalih untuk rantah baru. Anak tak peduli. Boleh Bapak Ibu survei saya lihat. Perlombaan kalau tidak menjelang waktu puasa tidak buat doa tu doh. Nyolah di lapangan tu. Asa hilang, maghrib abi, isya tagiliang, pulang malam beko subuh lah dulu. Urang gae, niang gae. Tak peduli.
Boleh dicobain kayak gitu. Boleh calik saya. Beko jam 7 hari, oi jam barak kat jagoh ko anda ke sekolah. Tak lambe sekolah hari buik negari segare. Hilang solat subuh aniang-aniang saya. Kan tak peduli namanya. Padahal solat itu menentukan dari awal. Pertama kali nanti manusia diperiksa, manusia itu di akhirat solat. Awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Hadisnya sahih itu. Itu tak perlu juakar situ. Laisa wana tu bias. Aku tak percaya matilah dulu. Ndak balik tu itu. Nyo kadang-kadang kan ada jo model itu tu. Laisa wana ada azab kubur tu. Masuk dalam kubur ditibun. Jadi ndak bisa dengan akal, tu dengan iman. Nyo ada makanan akal, ada makanan iman. Ndak sado juga kakar. Hadirin kaum muslimin, jadi satu rumah tangga, kedua rumah ibadah. Itu tadi udah bagus tuh, banyak anak-anak yang sholat di sini. Mungkin pergi asmara subuh mungkin. Ya, ada tinggal berapa orang, 1, 2. Tuh yang tinggal kok contoh-contoh kok jadi manci ini lebih cool tuh. Nampak tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi jangan jauhkan anak generasi awak dari rumah ibadah. Kalau ndak dibawa nyo ke rumah ibadah, siap-siap anak cucu awak akan dibawa ke tampe narkoba, ke tampe maksiat. Kenapa? Awak ndak membawa inyo do. Maka awak bawa, ajak dia, baka caranya supaya nemuhnya ke rumah ibadah, betah, nyaman. Kau dapat barulangnya tadi ke rumah ibadah tu. Ini kadang-kadang laduh nak ke rumah masjid no, bau sia lah pakai. Hoi, ribut sah, pulang. Nan tukang hari kira bersungguh tabala. Naik turun tai sungguh tu takui anak ko. Ndak siko ndak do tempat lain. Besok di remaja panggil anak di remaja ustaz lah tiba barang tiba ko anak tadi madima hari 10 ko. Nyari saja jauh mati selalu gosi saja. Tidak ada Rasulullah mengusir anak dari rumah ibadah. Bukalah syirah itu. Tidak ada. Bahkan Rasul sedang sujud, kan ibadah tu, solat, sedang sujud, naik ke pundak beliau gua, anak-anak tu, cucu beliau Hasan wal Husain, lagi dibantiang oleh Nabi gitu. Tidak. Dilamakan sujud oleh Rasul. Itu ibadah itu. Jadi di rumah ibadah itu dididik salah basapo tukah barasa. Itu kalau di Minang namanya itu. Ditegur kalau nyu salah tegur. Nah, kita ke masjid ya, dengar khutbah, dengar ceramah, ndak boleh balari, ndak boleh macam-macam. Sajadah, sujud, masjid tampe sujud. Soleh anak saya, masjid itu tampe sujud. Ya. Gitu caranya. Ada kian anak tu deke ayah, deke mandehnya. Kedua, dengarkan. Itu caranya. Tapi kalau anak semua anak biasanya memang motahnya tu. Ya anak semua anak mah, jangan kan anak semua anak itu kan. Awak sana gaya-gaya tiba masjid tak memang gagap tu tanggung dah. Timur ke barat kota saudara. Orang azan motah yo. Lah kamai orang motah yo bro. Ndak siko ndak ada tempat lain. Sudah assalamualaikum motah yo boleh ya. Beko tiba pintu labuh kok mau tanta, anak mau tan tu doh. Iya memang kalau ada anak jo ayah mau tah di rumah saji, berarti ayah tu kan otah tu. Dengarkan, dididik. Yo awak nak mendidik, ndak siko ndak ada tempat lain. Hadirin kaum muslimin, jadi rumah ibadah tu pembentukan karakter. Ajak, didik, bimbing anak-anak awak, bawa nyo ke rumah saji. Banyak program yang bisa disampaikan di rumah ibadah itu. Anak yang kadibo ke rumah ibadah Bapak Ibu, anak yang lah bisa menerima kebenaran. Iku mulai masuk dari Balabuh tu di janjang tu, bantu lapangan senyobay, bangulah kaki saya. Bekurang sarang salat nyo tendang ke tepung urang tu. Itu mengaduh tu. Ndak usah, bawa nen di rumah saya dulu. Nyo anak lah bisa menerima kebenaran. Nah, duduk ya. Ya. Tu. Tapi kalau ndak, awak sarang salat nyo angguyan, nyo tangganmu kena awak, itu belum.
Kita ibadah bukan ibadah yang dapat. Nah gitu. Jadi anak yang sudah bisa menerima nasihat dan kebenaran baru diajak dia. 2 lah kok kameramen. Udah. Masalahnya ibu kan bu cik lain. Oh ya dah. Mana tahu untuk malam besok loh gitu kan. Ya, yang ketiga, rumah sekolah. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah, tungkuh 3 sejarangan. Carilah sekolah Bapak Ibu untuk anak awak yang betul-betul menggiring dia selamat dunia akhirat. Bukan dunia saja. Jadi kalau masuk sekolah tu anak survei dulu Bapak Ibu. Bawa beberapa sekolah. Karena ke sekolah tu anak dakwah do. Oh ya nak di situ rancak tu berarti mama nak ke sekolah tu mah. Nak tu doh. Maksud saya mama situ. Situ tu elit tu bagus tu Tu Tanamo tu. Berarti ayah ingin sekolah tu mah. Maksud ayah sekolah tu. Nya nak ke sekolah ku anak bawa. Saya kayak gitu Bapak Ibu. Bawa baputar sekeliling Sumbar ku dulu. Tiba di rumah tanya. Jangan di jalan ditanya, di rumah sih tanya. Di situ dak dulu ya. Batu. Bang mau sebut bentong rokok di pekarangan tu. Bab tu rokok Kalau ndak ustaz rokok, santri rokok. Mana mau. Hilang sih itu. Itu kan perlu dah tu. Situ dak ada ijazah situ dah. Ngaji saja. Tu situ salah. Batu kan bentuk kena Jawi mah. Dak ada Bang Nyaman. Nang ke sekolah Alhamdulillah. Tahun kemarin saya akan minta doa sama Bapak Ibu itu. Berkat doa Bapak Ibu Allah ijabah. Sekarang dia sudah berada di Universitas Al-Azhar Mesir. Anak yang besar. Desember kemarin berangkat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yang kedua, saya tidak bosan minta doa lagi kepada Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Anak saya yang kedua sekarang proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura. Mohon doanya Bapak Ibu. Itu dia. Ambo biasa dari ketik membawa anak Bapak Ibu. Kamu ambo ceramah mau bawa. Sedang khotbah pernah nyanyi atas mimbar tu. Tidak perlu diberangi tu. Nasihati saja. Nyana anak. Kurang gaek naik atas mimbar sedang khotbah. Ayo masalah tu. Dah beres sudah tu. Tapi anak-anak, kenang anak-anak. Tapi insya Allah Bapak Ibu, kalau sudah kita giring dengan baik, insya Allah. Alhamdulillah saya dititipkan anak oleh Allah 4 ke pondok pesantren keempatnya Bu, sekolah. Ini ada yang main situ tu, pondok tu bully, masuk langsung kan, dan racun-racun yang kamu rusak tu. Pondok tu, selain bully tu, LPG, LGBT gitu kan. Bapak Ibu, analoginya kayak gini. Kalau di rumah awak ada manci, tikus, untuk menghilangkan manci itu, rumah dibakar atau manci dibuang? Kucing pelihara bisa. Kucing pelihara kalau ndak manci cari, ndak perlu rumah dibakar tu. Ini ada itu pondok tu tutui. Itu ndak baik, ndak benar, salah itu. Pondok jalan terus. Kalau ada manci yang ndak aman kan manci itu. Tangkok, masuknya KLP itu. Kalau panjang masalahnya, maksud itu. Itu caranya. Tidak perlu rumah dibakar. Setiap sesuatu ada masalah, pasti itu. Cuma selesaikan cara baik, arif dan bijaksana. Tidak perlu sekolah itu ditutupi. Dan sekolah itu jalan. Kalau tidak ada pondok pesantren itu, alhamdulillah Bapak Ibu. Dan saya senang anak di pondok pesantren. Karena saya sudah coba. Alhamdulillah dapat beasiswa. Allah ijabah, Allah mudahkan. 3 dapat beasiswa. Sekarang perempuan belum tamat udah diterima di pondok pesantren. Bayang Bapak Ibu tuh. Ndak ada kayak awak tuh. Ini kadang-kadang, ndak sayang jo anak tuh, campan anak jauh-jauh. Ada jo induk-induk kayak gitu tuh. Ndak induk siko do induk belain. Banci jo anak, campan anak jauh-jauh. Baik Bapak Ibu, analogi kalau kayak gitu patahkan saja. Biar campaannya kini dulu daripada awak besok jo campaan ke panti. Ibu mau? Namun enggak. Kalau enggak hati-hati omongan kayak gitu.
Hati-hati itu. Nyo banyak tuh nang kamar rusak tuh. Jadi oleh sebab itu, sekolah anak tata dengan rapi, bagaimana menyelamatkan dia selamat dunia akhirat, bukan dunia saja, akhirat. Karena akhirat yang panjang. Baik Bapak Ibu, karena sudah 15 menit lebih dalam penyampaian nambo tadi, kurang lama manihnya. Setidaknya 3 rumah itu mari kita fungsikan dengan maksimal. Rumah tangga, rumah ibadah, dan rumah sekolah sebaik-baiknya agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau itu berfungsi, insya Allah tidak akan ada anak jalan, tidak akan ada tawuran, tidak akan ada balap liar, dijamin insya Allah. Tapi kalau tidak berfungsi itu, ya kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Inilah kejadian-kejadian yang seperti itu. Demikian saja, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita di bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.